Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Rima Meyanti, MM1913024008, dan teman saya Widya Wafa Karima, MPN 1953024004. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pembelajaran terpadu model nested. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian, lalu ciri-ciri dari model nested itu seperti apa, langkah-langkah pembelajaran terpadu model nested itu seperti apa, dan penerapan dan juga kelebihan serta kekurangan model nested itu sendiri. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran terpadu model nested. Nah, model pembelajaran terpadu pada dasarnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk secara individual maupun kelompok itu aktif dalam menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik bermakna dan otentik. Nah, cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang oleh guru itu sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman siswa. Oleh karena itu, kita sebagai calon guru yang baik, kita harus bisa memilih model apa yang baik untuk penerapan pembelajaran terpadu ini. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang model sarang atau model nested. Nah, model sarang atau model nested ini apa sih? Jadi, model sarang adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pembelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan memadukan aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Nah, dengan menggabungkan atau merangkaikan kemampuan tertentu pada ketiga cakupan tersebut, maka akan lebih mudah mengintegrasikan konsep-konsep dan sikap melalui aktivitas yang telah terstruktur. Kemudian, ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran model nested. Nah, pembelajaran terpadu model nested ini memiliki beberapa ciri atau karakteristiknya. Yang pertama yaitu holistik. Holistik itu yaitu pembelajaran terpadu memungkinkan peserta didik untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Nah, ketika dia sudah mempelajari suatu pembelajaran itu, dia tidak hanya mengambil dari sisi satu saja, tapi mengambil dari segala sisi, sehingga akan membuat peserta didik ini akan menjadi lebih arif dan juga bijaksana dalam menyikapi atau menghadapi kejadian atau keadaan yang ada di hadapan mereka. Kemudian bermakna. Nah, peserta didik ini mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupannya. Nah, dengan fenomena dari berbagai macam aspek seperti yang dijelaskan di atas, memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar konsep yang berhubungan tersebut. Hal ini akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari, sehingga peserta didik mampu menerapkan perolehan belajarnya itu dan memecahkan masalah yang muncul di dalam kehidupannya itu. Lalu, yang ketiga, otentik. Peserta didik memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajari melalui kegiatan secara langsung. Nah, karena kegiatan belajar ini berjalan dengan langsung, sehingga peserta didik ini akan mudah untuk memahaminya, prinsip dan konsepnya, karena berdasarkan pengalaman yang telah mereka lakukan. Kemudian, yang keempat yaitu aktif. Aktif itu menekankan keaktifan peserta didik dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan peserta didik sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Jadi, peserta didik ini diharapkan aktif dalam pembelajaran, sehingga jika mereka aktif, maka akan meningkatkan kemampuan mereka dan minat mereka dalam pembelajaran tersebut, sehingga mereka akan termotivasi untuk terus belajar dengan baik. Kemudian, langkah-langkah penyusunan pembelajaran model nested. Ada 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Nah,
Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Di dalam tahapan perencanaan itu ada tahapannya lagi. Yang pertama yaitu menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. Nah, karakteristik mata pelajaran menjadi pijakan untuk kegiatan awal. Kemudian yang kedua yaitu memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Langkah ini akan mengarahkan pendidik untuk menentukan subketerampilan dari masing-masing keterampilan yang dapat diintegrasikan dalam sub-unit pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan langkah-langkah pembelajaran. Nah, hal ini diperlukan agar sebagai strategi pendidik untuk mengintegrasikan setiap sub keterampilan, baik itu keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisasi yang telah dipilih dalam setiap langkah pembelajarannya. Nah, kemudian tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini mengikuti skenario langkah-langkah pembelajaran sehingga diperlukan strategi guru untuk mengintegrasikan setiap sub keterampilan yang telah dipilih pada setiap langkah pembelajaran. Nah, di sini pendidik ini berperan sebagai fasilitator dan siswa dituntut untuk mandiri. Kemudian siswa ini harus memiliki tanggung jawab, baik itu tanggung jawab di kelompok maupun individu dalam pembelajarannya. Kemudian yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Nah, dengan tahap evaluasi ini memperhatikan prinsipnya, yaitu memberikan kepada peserta didik untuk melakukan evaluasi di samping bentuk evaluasi lainnya. Kemudian, pendidik ini perlu mengajak para peserta didik untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman saya Widyo Pekarima NPM 1953024004. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran model nested. Kelebihan model nested antara lain, pendidik dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran semakin berkembang dan meningkatkan pengalaman peserta didik. Dan yang terakhir yaitu menghemat waktu. Kemudian ada kelemahan model nested. Kelemahan model ini adalah dalam hal perencanaan. Jika dilakukan secara tergesa-gesa dan kurang cermat, maka penggabungan beberapa materi dan aspek keterampilan dapat mengacaukan pola pikir peserta didik. Selanjutnya, terdapat penerapan pembelajaran model nested. Model nested di sekolah dasar dapat diterapkan khususnya di kelas tinggi yang sudah pasti semuanya disesuaikan dalam tingkat perkembangannya pemahaman siswa. Dalam implementasinya, diawali dengan menentukan konten yang ingin dicapai dalam satu mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. Kemudian, menentukan keterampilan-keterampilan lain yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, menentukan langkah-langkah pembelajaran secara sistematis sehingga pembelajaran terpadu yang diterapkan tidak membingungkan peserta didik ketika belajar di sekolah. Model nested ini sangat cocok digunakan pendidik yang mencoba menanamkan keterampilan berpikir dan keterampilan kooperatif dalam latihan-latihan mereka. Menjaga tujuan isi tetap pada tempatnya, sementara menambahkan fokus berpikir dan keterampilan sosial akan meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan. Demikian hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.